Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 WNI. Di sini kami akan melakukan presentasi dari asesmen 2 mata kuliah manajemen proses bisnis. Ini sebagai lanjutan dari asesmen 1, di mana kita akan menganalisis arsitektur sistem akademik kampus pada Universitas Ari Ginanjar. Namun sebelum itu, perkenalkan rekan dari kelompok kami. Saya sendiri Agus Saputra Hamzah dengan NIM 2310 120018 dan rekan saya Muhammad Abian Alwafi Effendi dengan NIM 23101 224 dan rekan saya Muhammad Zikri Khairipo dengan NIM 2310 120025 dan saya Muhammad Rizky Syaban Lahai dengan NIM 2310 120026. Oke, baik, langsung saja kita masuk di bagian studi kasusnya. Nah, ini adalah overview studi kasus. Untuk bagian definisinya adalah sistem akademik UAG atau SIAKAD, di mana dirancang sebagai tulang punggung dari aktivitas dari universitas itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan studinya, kemudian sampai di tahap kelulusannya. Adapun tantangan utama yang dihadapi yaitu adalah bagaimana mengelola volume data yang besar dari banyaknya mahasiswa, sembari juga memastikan aturan bisnisnya seperti prasyarat mata kuliah dan juga kapasitas kelas terjaga secara akurat. Nah, analisis ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan juga mengevaluasi efektivitas alur tersebut agar dapat meminimalisir kendala operasional seperti keterlambatan dan juga input nilai atau jadwal bentrok. Nah, pada asesmen presentasi kali ini kita akan bagi dua, yaitu ada di bagian kualitatif dan bagian kuantitatif. Kita masuk di bagian kualitatif, next. Nah, ini adalah kualitatifnya. Oke, untuk yang pertama adalah di bagian value added analysisnya, untuk mengelompokkan aktivitas dalam sistem akademik berdasarkan nilai yang diberikan kepada pengguna, yaitu mahasiswa. Nah, kategori pertama itu adalah value added atau VA, yaitu aktivitas yang memberikan manfaat langsung seperti pengisian KRS, kemudian melihat jadwal mata kuliah dan juga akses nilai dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian kategori kedua ini adalah business value added atau BVA, di mana untuk BVA ini yaitu aktivitas pendukung yang tidak dirasakan oleh langsung mahasiswa, tetapi tetap penting agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah non value added atau NVA, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan justru menimbulkan inefisiensi seperti itu. Next. Oke, kita masuk untuk di bagian lebih lanjutnya di value added atau VA-nya, di mana dalam analisis proses bisnis sistem akademik ini kita berfokus pada value added atau VA-nya, yaitu aktivitas yang memberikan nilai tambah secara langsung. Untuk aktivitas utamanya itu sendiri pada VA ini adalah pengisian KRS, kemudian pelaksanaan perkuliahan, kemudian penilaian dan pengolahan nilai sampai di publikasi hasil akademik atau nilai, dan juga sampai di tahap nanti akhir di kelulusan menjelang yudisium seperti itu. Oke, next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada namanya itu business value added atau BVA. Aktivitas ini yang tidak memberikan manfaat langsung kepada mahasiswa, tapi tetap diperlukan untuk mendukung jalannya sistem akademik agar berjalan sesuai dengan aturan, prosedur, dan juga kontrol yang telah ditetapkan. Contohnya itu adalah beberapa aktivitas pendukung sistem. Misalnya, yang pertama itu ada validasi KRS oleh sistem dan dosen. Kemudian ada pengelolaan jadwal kuliah oleh BAA, kemudian ada validasi akademik sebelum yudisium, lalu ada monitoring dan notifikasi sistem, serta pengelolaan data dan dokumen. Nah, selanjutnya ini ada non-value added atau NVA. Nah, jadi ini adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap proses akademik dan cenderung menyebabkan inefisiensi, keterlambatan, pengulangan proses maupun penurunan kualitas layanan sistem akademik. Nah, contoh-contoh aktivitasnya itu adalah ada revisi KRS, penolakan KRS, konflik pada jadwal, keterlambatan input nilai, dan juga down system. Selanjutnya ini ada isu register. Jadi ini ada beberapa isu, dampak dan juga penyebabnya. Isu yang pertama itu adalah revisi KRS yang berulang. Dampaknya itu proses lama dan tidak efisien. Nah, penyebabnya itu adalah kurangnya validasi awal. Isu yang kedua itu ada penolakan KRS. Dampaknya itu adalah proses
proses yang terhambat. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri itu adalah validasi yang masih manual. Isu yang ketiga ada konflik jadwal. Konflik jadwal itu dampaknya itu membawa kesulitan untuk ambil mata kuliah. Penyebabnya adalah sistem yang tidak optimal. Isu yang keempat ada kapasitas kelas yang terbatas. Dampaknya itu mahasiswa tidak kebagian kelas atau mata kuliahnya. Penyebabnya itu ya tidak ada info real time sehingga sulit untuk mahasiswa itu bisa tahu apakah kelasnya itu masih bisa didaftar atau tidak bisa. Isu yang kelima ada keterlambatan input nilai. Dampaknya ada yudisium yang tertunda. Penyebabnya itu adalah tidak adanya kontrol deadline. Isu yang keenam adalah downtime si akad. Dampaknya yaitu proses yang terhenti. Penyebabnya itu sistem yang tidak stabil. Isu yang ketujuh ada validasi manual. Dampaknya itu proses yang lambat. Penyebabnya itu adalah kurang otomatisasi pada sistem. Kemudian yang terakhir itu ada kurangnya notifikasi. Dampaknya itu adalah bisa munculnya misinformasi, dan penyebabnya itu adalah sistem notifikasi yang lemah atau masih belum optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada slide ini kami menampilkan cause effect diagram atau diagram sebab akibat untuk menganalisis akar permasalahan pada sistem akademik. Masalah utama dalam si akad berasal dari kurangnya otomatisasi sistem dan masih tingginya ketergantungan pada proses manual. Hal tersebut menyebabkan bottleneck atau hambatan dalam proses akademik. Dari sisi manusia, masih terjadi keterlambatan input nilai dan kurangnya disiplin terhadap deadline. Dari sisi metode, proses validasi masih dilakukan manual sehingga memperlambat alur kerja. Dari sisi informasi, sistem belum menyediakan informasi real time seperti kuota kelas dan notifikasi otomatis. Sedangkan dari sisi teknologi, sistem siakat masih mengalami downtime dan performa yang belum stabil. Akibat dari seluruh faktor tersebut adalah keterlambatan proses akademik seperti pengisian KRS, validasi, hingga yudisium mahasiswa. Selanjutnya, pada slide ini kami menggunakan pick chart untuk menentukan prioritas pengembangan sistem akademik berdasarkan tingkat dampak dan kemudahan implementasinya. Pada kategori implement, terdapat fitur yang mudah diterapkan tetapi memiliki dampak tinggi, seperti notifikasi real time, reminder deadline nilai, dan informasi kuota kelas secara real time. Fitur-fitur ini menjadi prioritas utama karena dapat langsung meningkatkan efisien dalam layanan akademik. Pada kategori challenge, terdapat pengembangan yang berdampak besar namun lebih kompleks, seperti sistem rekomendasi KRS otomatis, validasi otomatis, dan penjadwalan otomatis. Implementasi fitur ini membutuhkan pengembangan teknologi yang lebih lanjut. Kemudian, pada kategori possible, terdapat ide yang cukup baik tetapi dampaknya belum terlalu besar sehingga dapat dipertimbangkan untuk pengembangan jangka panjang. Sedangkan kategori kill berisi fitur yang kurang relevan dan tidak memberikan nilai signifikan bagi pengguna, sehingga tidak menjadi prioritas pengembangan. Melalui pick chart ini, pengembangan sistem dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Untuk slide berikutnya saya serahkan pada rekan saya. Jadi berikutnya di sini kita akan membahas tentang analisis kinerja dalam manajemen proses bisnis yang dimana untuk memahami seberapa efisien sebuah alur kerja, kita itu perlu memahami konsep-konsep utama yang menjadi indikator performa suatu proses tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat 4 konsep sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada processing time, yang dimana ini adalah waktu aktif yang benar-benar digunakan untuk mengerjakan suatu aktivitas secara nyata. Kemudian yang kedua adalah waiting time. Nah, ini sering menjadi musuh efisiensi, yang dimana
waktu tunggu itu terkadang bisa terjadi sebelum proses berikutnya bisa dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah cycle time. Jadi cycle time ini adalah total akumulasi waktu dari awal hingga akhir proses, yang dimana ini termasuk waktu kerja dan juga waktu tunggunya. Kemudian yang keempat adalah cycle time efisiensi. Yang terakhir ini adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi proses dengan membandingkan total waktu aktif terhadap total waktu siklus. Nah, secara matematis kita bisa menghitungnya dengan rumus CTA sama dengan total PT atau processing time dibagi total CT dan dikalikan 100%. Nah, boleh di next. Nah, yang kedua, jadi kita ngelihat konsep tersebut ini dalam skenario nyatanya, yaitu proses input KRS dan validasinya. Nah, berdasarkan analisis tabelnya, terdapat perbedaan signifikan antara waktu kerja dan juga waktu tunggu, yang dimana untuk di login dan input KRS itu membutuhkan waktu 15 menit tanpa hambatan. Kemudian untuk dicek prasyaratnya itu proses sistem hanya 1 menit, tapi ada waktu tunggunya itu 2 menit. Kemudian di proses persetujuan dosen, di sini bisa dilihat mulai terjadi hambatan yang dimana dosen ini cuma butuh waktu 5 menit untuk menyetujui, namun mahasiswa harus menunggu bisa 300 menit atau 5 jam. Kemudian yang terakhir ini adalah validasi akhir BH. Nah, ini adalah titik tunggu terlama yang dimana meskipun pengerjaannya hanya 10 menit, waktu tunggunya itu bisa mencapai 1440 menit atau 1 hari. Nah, dari data tersebut kita mendapatkan total perhitungan yang dimana diketahui processing time-nya itu totalnya itu 31 menit dan kemudian total cycle time-nya itu 1773 menit. Dan jika kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, hasilnya adalah 1,75%. Nah, hasil 1,75% ini menunjukkan bahwa proses tersebut itu sangat tidak efisien karena hal ini disebabkan oleh proses birokrasi di BAA yang menjadi titik tunggu paling panjang. Dengan memahami angka-angka ini, kita bisa mengidentifikasi di mana perbaikan yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnisnya. Sekian, saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami terkait analisis dari sistem akademik kampus Universitas Ari Ginanjar, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pada sistem akademiknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4 WNI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.